Halo kawan semua, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masih di awal tahun, di tahun baru ya, 2023. Tahun baru, kalender baru ya kan. Nah, di vlog kali ini gue mau update info Burayak Canva F2 yang dari Om Dewa nih ya. Jadi Burayak ini kan waktu itu gue ambil tanggal 26 Desember ya. Nah, video ini gua ambil sekarang nih tanggal 4 Januari. Jadi kurang lebih udah 10 hari ya, udah 10 hari gua keep. Nah, jadi waktu pertama nyampe itu hari kedua baru gua kasih makan ya. Jadi setelah sampai 2 hari itu gue puasain. Nah, hari ketiga berarti ya, hari ketiga baru gue kasih makan bro, gitu. Kenapa harus dipuasain dulu? Jadi biar dia settle dulu sama air ya, sama lingkungan sekitar. Nah, ini burayak yang pertama ya. Nah, burayak yang pertama ini gue yakin sih ini ikan bakal merah ya, bakal merah. Dan ini burayak termerah yang pernah gue punya. Dan ini size-nya masih kecil bro, masih 5 cm up ya, masih 5 cm up. Untuk pakan gue cuman kasih dia cacing beku 1 kali sehari, itu malam ya, itu pun nggak banyak. Jadi kalau perutnya udah rada buncit ya gue berhentiin kasihnya ya, kasih cacingnya ya. Jadi sehari itu cuman gue kasih makan 1 kali ya, 1 kali. So far so good sih ya, lihat burayaknya, apalagi merahnya udah keluar ya. Ini kalau merah nih kayaknya levelnya dia bisa medium lah. Jadi kalau soft ini misalnya gue sebut soft nih, berarti si lohan merahnya itu nggak begitu kereng. Kalau gue sebut medium berarti merahnya lebih merah dari yang soft ya. Kalau gue sebut hard, nah berarti lebih merah dari yang medium, jadi merah banget ya. Untuk sementara ini merahnya kayaknya medium bro, jadi ada bakat merah sih emang nih ikan gue lihat ya. Lanjut lagi ke burayak yang kedua. Nah, ini yang markingnya kereta nih ya, dari belakang sampai depan full marking. Nah, kalau untuk badan emang lebih bagus burayak yang pertama ya. Untuk fintel, terus fin atas, fin bawah juga dia lebih pendek. Yang pertama itu fintelnya itu ekornya lebih lebar ya kan, pintel atasnya juga lebih lebar, lebih badannya juga lebih proporsional dari yang ini ya gitu. Jadi ini untuk badan emang enggak banget, tapi yang bikin gue demen sama ikan ini markingnya bro ya. Jadi kalau lohan ada markingnya gue lebih suka ketimbang yang free marking ya, kalau disuruh pilih ya gitu. Untuk penggunaan lampu ini gue nyalain kalau gue mau kasih makan doang gitu ya. Tujuannya biar si ikan nggak takut sama lampu. Jadi paling lama itu gue lampu tuh setengah jam ya, nggak lama-lama banget gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ikannya mutiara yang ngeblok, nah nggak ada lagi tuh alasan lampunya kelamaan, lampunya keterangan, nggak ada ya. Nah, jadi gue udah kasih tahu, gue lampu ini gue nyalain kalau gue mau kasih makan ikan doang gitu ya. Paling lama itu setengah jam gitu ya, paling lama. Itu juga kalau gue lagi mau merhatiin nih burayak gitu ya. Untuk kesehatan nih dua-duanya ini burayak cukup sehat ya, makannya cukup lahap, buang airnya juga gue lihat cukup lancar gitu ya. Mudah-mudahan baik-baik aja nih gitu. Jadi gue mau progres santai. Atau nanti di minggu berikutnya kita bakal sedikit jor makanannya ya gitu ya. Untuk mental ya, kalau settle dia belum, kalau menurut gua kedua burayak ini belum settle banget ya sama tempat barunya gitu, terutama sama lampu gitu ya. Gua taunya itu karena burayak yang pertama ini badannya kalau dinyalain lampu masih sedikit menggelap gitu ya.
Kalau yang full marking itu masih ada sedikit stress barnya muncul. Jadi kayaknya masih takut lampu gitu. Sama lampu belum nyaman banget ya. Gitu ya. Ya itu sih sambil berjalan aja, nanti lama-lama dia terbiasa gitu. Karena di tempat Om Dewa juga kan nggak dikasih lampu gitu ya. Nah ini gua sekat. Ini sekatnya coba gua lepas ya. Nah untuk burayak pertama itu udah mulai ngibing bro, udah mulai ngibing ya. Untuk burayak kedua itu belum mau ngibing, jadi ngibingnya belum sempurna ya. Flaringnya belum sempurna. Kemungkinan sih belum settle banget sama lampu ya, belum nyaman banget sama lampunya gitu ya. Tapi kalau begini itu sih udah biasain aja terus. Nanti kan lohannya kelamaan jadi terbiasa gitu ya. Dan gue sih rencananya kedua lohan ini gua nggak mau kasih pelet dulu bro, gua mau kasih cacing beku dulu karena cacing beku gua masih banyak kan, takutnya kelamaan nggak dikasih ntar malah hitam malah jelek gitu ya. Kita kasih cabek aja dulu sehari sekali. Nah mungkin nanti di minggu kedua ini ya gue bakal sisipin pelet dikit lah gitu ya, atau kita tambah porsi makannya sedikit gitu ya. Karena kalau lampunya dimatiin, nah nanti gue bakal coba lampunya dimatiin ya. Itu flaringnya, ngibingnya itu maksimal dua-duanya. Kayaknya sih emang belum nyaman banget sama lampu nih ya, ini burayak ya. Gitu. Tapi ini sekali lagi terima kasih buat Om Dewa ya. Kita progres burayak lagi nih, gara-gara Om Dewa Mercure ya ga. Untuk lampu nih gue pakai lampu LED biasa, ini 9 watt ya. Sekali lagi ya, gue lampu itu gue nyalain kalau gue mau kasih makan aja gitu ya, jadi nggak full lampu ya. Lagi juga bayar listriknya mahal cuy. Ya kan. Nah kita coba matiin nih lampunya ya. Ini mudah-mudahan kelihatan di kamera. Itu ngibingnya lebih apa ya, lebih maksimal dia flaringnya ya, kedua burayak ini ya, karena mungkin belum terbiasa sama pencahayaan berlebih gitu ya. Jadi ntar kita biasain lah dikit-dikit ya, biar mereka nih adaptasi. Jadi gua nggak mau gua adaptasi ke ikan, jadi gua mau ikan itu adaptasi ke gua, terutama ke lingkungan sekitar di tempat gua ya gitu. Jadi gua nggak mau direpotin sama ikan gitu ya, jadi ikannya harus adaptasi gitu. Kalau gua gitu ya gitu. Jadi gua mau taruh dia di depan pintu kayak di mana, dia harus adaptasi pokoknya gitu. Jadi ikannya nggak manja gitu ya. Untuk ketinggian air gue pakai 30 cm ya, 30 cm karena tank yang gue pakai ini 30 kali 40 ya kan, kali 30 ya. Tingginya 40 tapi gue nggak full airnya ya. Kemungkinan 35 cm lah airnya ya gitu ya. Oke, jadi sedikit tips dari gua ya, dari Project Fish. Kalau lu baru punya burayak ya, burayak baru datang nih ya. Kalau gua itu, kalau aklimasi udah pasti ya. Kedua, jangan langsung dikasih makan, bikin dia lapar dulu. Tujuannya itu biar dia adaptasi sama tempat barunya gitu ya, terutama sama air gitu ya. Terus jangan langsung dia kasih makan banyak, kasih makan dikit-dikit gitu ya. Jadi biar si ikan ini tahu kalau kita deketin berarti makanan ada nih gitu. Kalau bisa, kalau pas kasih makan lampunya nyalain, jadi begitu lampu nyala dia tahu nih makanan bakal datang. Jadi kita ajarin dia beradaptasi dengan lingkungan kita yang sekitarnya gitu ya. Kalau gue sih penanganan burayak pertama yang gue lakuin sih itu ya selama ini ya gitu. Untuk minggu pertama gue biasanya cuman kasih makan sehari sekali aja cacing beku. Nanti minggu kedua atau minggu ketiga baru gue bakal naikin porsi makannya tapi sedikit-sedikit ya. Jadi gue mau lihat karakter burayaknya dulu gitu, terutama pencernaan dia nih, pencernaan dia bagus atau enggak gitu ya. Karena ada sebagian burayak yang menurut gue pencernaannya itu kurang bagus. Jadi kalau dikasih makan kebanyakan dia potensi untuk barefootnya
tinggi banget gitu ya. Nah, jadi itu pengalaman pribadi gue aja ya. Terus gue baca komen kemarin, Bang, kenapa nggak coba klasik atau Red Monkey ya? Itu gue next ya, gue pengen banget sih sebenarnya klasik ya. Kemarin ada klasik di Om Dewa, tapi tempatnya gue belum ada gitu kan. Jadi mudah-mudahan next kita coba nih Kampa klasik sama Red Monkey ya. Nah, Red Monkey kayaknya agak susah nyarinya ya, Burayak ya gitu. Oke, segitu aja dulu. Mudah-mudahan ikannya sehat ya, sehat bagus ya kan. Makasih buat semua, makasih buat Om Dewa ya, terutama ya yang udah support Project Fish. Jangan lupa kalau lu mau beli burayak, beli di tempatnya Om Dewa Mercure ya, dan subscribe YouTube channelnya beliau ya, Dewa Mercure Zikri Phasa ya. Oke, segitu aja dulu. Selamat tahun baru, salam satu hobi, salam jenong, assalamualaikum.